Cek, 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 tes, cek, 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 tes, cek, cek. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu, anak-anak muda shalom. Haleluya, berapa banyak engkau bersemangat memulai ibadah pada siang hari ini. Boleh berikan tanganmu tinggi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kita punya Tuhan yang mempunyai kuasa yang sempurna. Dia yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Dia Yesus tetapi yang selalu memberikan janji bagi setiap kita. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Boleh lambaikan kedua tanganmu, katakan Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Katakan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Bapak Ibu saja katakan dengan semangat. Biar bumi akan berlalu. Amin. Biar matahari. Dengan semangat katakan. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang diberikannya pasti akan Engkau yang mengasihi Tuhan lebih seras katakan ya Allah.
Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita tundukkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur padamu ya Allah kami. Pagi ini Tuhan kami boleh datang duduk dekat di bawah kaki-Mu kembali ya Tuhan, menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Setelah seminggu yang lalu telah kami lewati Bapa, maka di tempat ini Tuhan kami ingin mendapat energi yang baru Bapa. Roh-Mu menguasai kami ya Tuhan Yesus. Hidup kami kembali ke Tuhan, dicas Bapa di dalam tempat kediaman-Mu Bapa. Sehingga Bapa, ketika kami Bapa masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa, suatu perubahan telah terjadi Bapa. Kami percaya Bapa, roh kami dibangkitkan ya Tuhan Yesus. Sehingga yang sakit boleh berkata Bapa dia sembuh, yang kekurangan dia boleh berkata aku ini Bapa kelimpahan, dan yang terikat maka dia akan berkata telah dibebaskan ya Tuhan Yesus. Semua itu terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi ini Tuhan, biarkanlah ucapan syukur kami Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sehingga Bapa melalui doa pujian penyembahan Bapa di tempat ini, kami percaya Bapa ada kuasa yang akan kami bawa pulang juga Bapa, ke dalam keluarga kami, ke dalam kehidupan kami, ke dalam pekerjaan kami, dan apapun yang kami kerjakan, kami percaya semua itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami berdoa Bapa, urapi Bapa gedung ini, urapi Bapa tempat ibadah-Mu ya Bapa, di mana Engkau datang, di mana Engkau hadir Bapa, di mana api kemuliaan-Mu turun atas tempat ini Bapa, dan Engkau bertata Bapa, sehingga kemuliaan-Mu akan muncul Bapa di lingkungan ini Bapa. Setiap orang yang berlalu lalang akan melihat ada suatu tempat kediaman Tuhan yang menaungi Bapa lingkungan ini Bapa, sehingga mereka boleh berikut bersama-sama dengan kami Bapa, untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan Kau bangkitkan roh penginjilan Bapa di tempat ini Bapa, sehingga semakin banyak jiwa Bapa boleh bergabung Bapa, duduk untuk mengisi bangku-bangku yang kosong ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Bapa, urapi Bapa hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi ini, mulai dari WL, singer Bapa, musisi, soundman, multimedia, pendoa syafaat, dan seluruh diakon-diakonis Bapa, bahkan seluruh yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Mari kiranya Bapa Engkau memberikan urapan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, umat-Mu juga akan boleh diberkati ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini Bapa. Berikan urapan secara khusus ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, firman-Mu kami percaya boleh mengubahkan Bapa melalui hamba-Mu Bapa, dan dengan urapan Roh Kudus kami percaya Bapa, sekali lagi kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus di pagi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ke dalam tangan-Mu. Bagimu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang siap untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar hanya Tuhan saja yang kita sembah untuk sumber hidup kita. Biar lawatannya terus memeluk setiap kita. Kita menyatakan Kau hadir ya Tuhan Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah
menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Biar kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Dengarlah seruan hati umat-Mu Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Diri kami Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari segalanya Tuhan, yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan lebih sungguh-sungguh, katakan kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan, limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Tuhan, sembah sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup kami ya Tuhan, sepanjang umur hidupku. Kamu kasih Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan kepadanya, kasih-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan bagi setiap kami. Oh Tuhan, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami mengangkat tangan, kami sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Bertahtalah Engkau ya Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Oh Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Selama-lamanya ya Tuhan, Bagi-Mu segala pujian kami. Bagi-Mu ya Tuhan, Bagi-Mu Tuhan kami. Sebab Engkau teramat baik mengasihi setiap kami ya Tuhan. Oh Tuhan kami, nyatalah hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh ya raba ya tagara labas ya raba ya raba ya raba. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang maha tinggi. Oh ya raba ya labas ya raba ya mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Biarlah sorak-sorai dan pengagungan yang keluar dari setiap mulut kita adalah menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita. Biarlah nama-Mu Tuhan yang kami muliakan selama-lamanya ya Tuhan. Oh ya raba ya kami berterima kasih, kami bersyukur sebab Engkau baik, selamanya Engkau baik ya Tuhan. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami datang di tempat kudus-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan sebab kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami datang ke tempat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Kami merindu Tuhan Engkau hadir Tuhan bagi kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau menguatkan setiap kami yang lemah ya Tuhan Yesus. Oh, mari sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nyatakan Dia lebih lagi dalam hidupmu. Oh ya mari naikkan doa-doamu pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Oh ya oh ya kami ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya Engkau memberikan pengampunan bagi setiap hati kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sesama kami ya Tuhan Yesus. Oh ya berikan hati kami yang baru ya Tuhan.
mempunyai kuasa yang sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberi kami pengharapan yang baru ya Tuhan. Biar ada banyak. Oh Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Biar ada banyak. Oh ya ada banyak. Engkau pegang kami ya Tuhan. Nyatalah Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Oh ya ada banyak. Pulihkan hati kami ya Tuhan, bahwa kami menjadi lebih kuat lagi bersama-Mu ya Tuhan. Goncangan boleh terjadi ya Tuhan Yesus, namun Engkau tetap segalanya bagi kami ya Tuhan. Oh ya Engkau Tuhan yang mengerti hati kami ya Tuhan. Oh ya Engkau Tuhan yang mengatur jalan hidup kami ya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk semakin kuat bersama-Mu ya Tuhan. Nyatalah Engkau Tuhan, kami kuat Tuhan, kami sembuh Tuhan pada saat ini Tuhan, kami dilepaskan ya Tuhan. Oh dan apa. Oh ya ada barabas, ya ada barabas. Oh ya ada barabas. Sebab kami percaya Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Oh ya ada barabas. Haleluya. Oh ya ada barabas. Jadikanlah kami terang-Mu ya Tuhan Yesus, yang membawa damai bagi setiap kami Tuhan. Ya ada barabas, ya ada barabas. Oh ya ada barabas. Ubah hati kami ya Tuhan Yesus. Ya ada barabas. Ya ada barabas. Kami percaya Tuhan Engkau selalu hadir memberikan kebaikan. Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan. Katakan kami percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan
Tuhan. Tuhan, Engkau terlebih besar bagi setiap kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kau terlebih besar bagi kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi nyatakan, Kau terlebih besar bagi kami Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Dia di dalam setiap kita, di dalamku. Kau besar bagi kami ya Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Mari saya undang berbangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Dia ada di dalam setiap kita, di dalamku, di dalamku. Oh Tuhan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Dia ada di dalam setiap kita, di dalamku selama-lamanya. Dia Yesus ada di dalam setiap kita. Katakan, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Oh, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Yesus ada di dalam setiap kita. Beri kemuliaan yang lebih baik lagi. Oh, benar Tuhan, tiada yang lebih besar dari Engkau ya Tuhan Yesus kami.
Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya setiap doa yang kami panjat ya Tuhan, Engkau kabulkan ya Tuhan. Bukan kurang tajam telingamu untuk mendengar Tuhan. Bukan kurang panjang tanganmu untuk menolong kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau deklarasikan doa kami ya Tuhan kepadamu. Kiranya kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi ya Tuhan, dan menutup bungkus Indonesia ya Tuhan dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah bangsa ini ya Bapa mendapat perlindungan daripada-Mu ya Bapa, mendapatkan keselamatan daripada-Mu ya Bapa, mendapatkan sentosa ya Bapa daripada-Mu ya Bapa. Biarlah negara ini ya Bapa, hikmat kebijaksanaan ya Bapa yang kami terima daripada-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau juga ya Bapa mengurapi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Berilah keamanan ya Bapa. Berilah perlindungan-Mu yang dari tempat maha tinggi ya Bapa, untuk melindungi Indonesia dari masa-masa susah ini ya, masa-masa sulit ini ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapa, supaya mereka bisa memimpin Indonesia dengan baik sesuai visi dan misi yang Kau berikan ya Bapa. Kami percaya ya Bapa akan mengalami ya Bapa Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dahsyat ya Bapa, dan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan jauhkan Indonesia ya Bapa dari segala kemiskinan ya Bapa, segala kesusahan, segala bencana ya Bapa. Engkau angkat semua ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bangsa Indonesia ya Bapa akan mendapatkan terang daripada-Mu ya Bapa, berkat yang berlimpah-limpah untuk Indonesia ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan untuk melindungi dan memberkati ya Bapa hamba-hamba-Mu, dan semua ya Bapa, setiap para pengerja, setiap gembala-gembala ya Bapa yang ada di Indonesia. Berilah kerukunan ya Bapa, beri damai yang daripada-Mu ya Bapa. Bukankah Engkaulah Tuhan yang maha pelindung, maha melindungi, maha memberkati, dan memberikan ya Bapa shalom yang terbaik ya Bapa untuk hamba-hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu selalu turun atas setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Pengurapan yang dari tempat maha tinggi selalu turun kepada setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berilah kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan yang baik untuk semua hamba-hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau akan memberikan visi-misi yang terbaik juga untuk setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, untuk menjalankan ya Bapa visi ya Bapa yang daripada-Mu, supaya kami bisa berjalan bersama-Mu dengan baik ya Bapa, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi hanya satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus ya Bapa. Dan kami percaya, kami juga berdoa ya Bapa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, dan senior pastor kami Bapak Erbambang Yonan, dan juga eksekutif pastor kami Bapak Edi, dan juga asosiat pastor kami Bapak Johnson Laseven, Bapak Ferry Joshua, dan juga gembala kami ada di tempat ini ya Bapak Andrew Tobing. Kiranya hikmat marifat dari surga itu turun untuk hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau lindungi keluarga mereka ya Bapak, Engkau berkati pekerjaan mereka berlimpah-limpah ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, kuasa-Mu ya Bapak yang mengurapi mereka ya Bapak. Shalom akan turun atas mereka ya Bapak. Kedamaian, unity menjadi satu tubuh Kristus yang kuat. Oh Rabashikara laba-laba-laba-laba. Kami juga berdoa ya Bapak untuk ya Bapak semua jemaat-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap langit ya Bapak, dan mencurahkan
berkat yang berlimpah untuk setiap jemaat-Mu dan umat-Mu ya Bapa. Kiranya perlindungan selalu menyertai mereka ya Bapa, baik di rumah-Mu maupun di luar sana. Perlindungan-Mu yang sentosa, yang sejahtera, yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan selalu menyertai mereka ya Bapa. Bapa, kami percaya ya Bapa, bahwasanya berkat yang Kau curahkan bukan berkat yang biasa ya Bapa. Berkat damai sejahtera yang Kau curahkan untuk mereka ya Bapa, untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk hidup mereka ya Bapa, sehingga ya mereka bisa selalu berjalan bersama-Mu ya Bapa, sebagai Tuhan yang ajaib ya Bapa, yang selalu menuntun mereka, membawa mereka ya Bapa ke tanah yang perjanjian yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk rumah persembahan ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau gerakkan ya Bapa setiap donatur-donatur ya Bapa untuk pembangunan rumah-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, rumah-Mu ini segera selesai ya Bapa, pada waktu yang Kau tentukan ya Bapa. Kiranya untuk pembangunan 10 rumah doa, 7 ikonik sesuai Alkitab dan chapel itu tidak ada menjadi penghalang ya Bapa, dan akan selesai pada waktu yang Kau izinkan dan Engkau tentukan ya Bapa, karena Engkau yang mencukupi semua kebutuhan untuk pembangunan rumah-Mu ini ya Bapa. Karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang kaya, Allah yang mampu untuk mencukupi semua itu ya Bapa. Kami tidak pernah merasa ragu karena kami tidak pernah merasa salah jalan, karena kami punya Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi ya Bapa, kami mau mendengarkan semua isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya. Biarlah firman yang Engkau beri ya Bapa melalui hamba-Mu ya Bapa, itu menjadi rema bagi kami ya Bapa, terang bagi jalan kami ya Bapa, dan keunitian ya Bapa yang Kau taburkan melalui firman-firman-Mu ini ya Bapa, menjadi satu tubuh Kristus yang kuat ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau bersama kami ya Bapa. Engkau membimbing kami dan menuntun kami ya Bapa. Engkau akan membuang segala yang tidak baik ya Bapa, yaitu perpecahan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau tengking itu semua ya Bapa. Dan kami mau klaim ya Bapa, unity ya Bapa di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai berdoa ya Bapa. Kiranya Engkau materaikan setiap doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ada berapa banyak engkau dilawat hadirat Tuhan pada siang hari ini. Sorakan haleluya, haleluya. Sebelum kita muji Tuhan, boleh sapa kiri kananmu, katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Boleh juga keluar dari bangku Bapak Ibu Saudara, mari kita berfellowship. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyertaimu. Dia Yesus adalah Raja yang membawa kedamaian bagi setiap kita. Baiklah kita mempersembahkan hidup kita untuk menjadi damai bagi bagi kita yang setuju katakan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu kekal selamanya. Dialah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Dia Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bersama-sama terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan Tuhan, satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Dengan imanmu serukan Lambaikan kedua tanganmu bersama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, ya Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Nyatakan dengan imanmu sepenuh hati, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata bagi setiap kami. Engkau bekerja dalam hidup setiap kami. Kami percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami ya Tuhan, menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk menjadi damai bagi setiap kami ya Tuhan, dan menjadi terang bagi sekeliling kami yang tenggelam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kami ya Tuhan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan
kami persembahkan semuanya Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang berikan padamu, yang berikan Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Allah yang tidak pernah lalai untuk boleh menepati setiap janji-janji dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Untuk itu kami boleh datang pagi hari ini Tuhan, membawa seluruh persembahan kami, membawa kehidupan kami di hadapan-Mu sebagai tanda kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami menghormati-Mu, kami mengasihi-Mu, Kau segala-galanya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk seluruh keberadaan kami hari ini. Kami tahu kalau hari ini setiap kami boleh datang bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kemenangan yang boleh kami nikmati di sepanjang minggu yang berlalu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan membawa kami terus naik dan tidak pernah turun ya Tuhan. Sekalipun kami melewati banyak pencobaan, banyak tantangan, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur siang hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Oh
senangkan atas persembahan dari tempat ini. Kau menemukan setiap kami berkenan Tuhan. Dan Engkau disukakan atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan siang hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau duduk diam. Kami mau sama-sama belajar, kami mau sama-sama terus dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Berikan telinga seorang murid Tuhan. Berikan pikiran yang mau ditundukkan di bawah pikiran Kristus pagi hari ini. Dan biarlah Engkau menemukan setiap hati kami. Oh, itu menjadi hati yang terbuka Tuhan. Tanah yang paling subur untuk boleh siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu pagi ini. Dan kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun dari benih yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari, yang dicuri oleh si jahat Tuhan. Tapi biar itu boleh semua berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, kami berdoa, mari Kau menguasai setiap kami. Oh, Kau menolong kami untuk boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar, kami boleh pelajari. Sehingga kebenaran itu tidak hanya menjadi pengetahuan dalam hidup kami Tuhan. Tapi biarlah kebenaran itu memerdekakan setiap kami, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga tiap kali kami boleh datang, ada sesuatu yang Tuhan ubahkan dalam hidup kami. Hidup kami semakin berbuah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk boleh belajar bersama-sama. Berkaryalah Tuhan, urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan cara yang sangat sederhana. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau berotoritas penuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk worship team yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu, anak-anak muda. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba lihat dulu, benar ada wajah-wajah yang luar biasa hari ini? Ada wajah-wajah yang luar biasa ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja di tempat di mana kita tertanam, digembalakan dengan luar biasa. Bulan ini kita gereja itu fokus kepada berdoa untuk kesejahteraan bagi kota, bagi bangsa ini ya. Ya, itu sejalan dengan bulan ini kita memperingati hari kemerdekaan, dan hari Kamis yang lalu kita baru saja merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Ada berapa banyak yang ikut acara kemerdekaan? Baik itu di lingkungan rumah, mungkin di gereja di tempat ini ada buat kegiatan. Setidak-tidaknya kita melihat juga di televisi ya, media, ada banyak sukacita ya, keramaian dalam hal kita memperingati hari kemerdekaan kita ya. Nah, bicara mengenai kemerdekaan, Ibu Bapak, anak-anak muda di tempat ini, kalau kita melihat sejarah, maka yang namanya kemerdekaan kita itu tidak diberikan dengan cuma-cuma ya. Negara kita merdeka itu karena perjuangan, bukan karena dihibahkan oleh penjajah gitu. Karena ada banyak negara di dunia yang dia dijajah, tapi kemudian negara penjajahnya itu memberikan kemerdekaan kepada negara jajahannya. Tapi Indonesia merupakan satu di antara dua negara di dunia yang memperjuangkan kemerdekaannya dengan perlawanan, dengan perjuangan. Kalau kita bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati hari ini di negeri ini, itu semua karena ada banyak orang-orang yang rela ya mengorbankan hidupnya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain, untuk bangsa, untuk negeri yang kita kasihi. Nah, hari ini saya ingin mereview kembali, ingin mengajak kita bersama-sama bagaimana caranya kita mencintai negeri ini. Ya, sekalipun mungkin ada banyak kondisi yang kita mungkin rasa aduh kayaknya apatis gitu ya, skeptis tentang kondisi di negara kita. Ya, entah itu karena satu dan lain hal dan sebagainya, tapi percayalah Bapak Ibu, anak-anak muda di tempat ini, tidak ada yang kebetulan kalau kita dilahirkan di Indonesia. Kan ada beberapa hal di dunia ini yang gak kita bisa pilih ya. Yang pertama, kita gak bisa pilih kita mau lahir di orang tua seperti apa.
itu karunia Tuhan dalam hidup kita ya. Di keluarga apa, seperti apa, suku apa, itu Tuhan udah tetapkan dalam hidup setiap kita. Kita gak bisa pilih itu. Yang kedua juga sejalan dengan itu, kita juga gak bisa pilih kewarganegaraan kita. Ada waktu Tuhan menitipkan kita di rahim ibu kita. Tuhan tetapkan itu, saya percaya ada tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan ya. Nah, sama dengan perjuangan bangsa kita. Kalau kita melihat cerita di Alkitab dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, maka kita bisa melihat ada banyak sekali orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan panggil, itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi semua atau hampir kebanyakan orang-orang yang Tuhan panggil itu berdiri bagi bangsa mereka. Ya, ada Yusuf misalnya, pada akhirnya pada waktu dia dibuang ke Mesir, kemudian setelah Mesir itu 7 tahun mengalami kelimpahan, ada kelaparan juga 7 tahun, Yusuf dipanggil untuk menjadi berkat buat bangsanya sendiri karena bangsanya datang ke Mesir untuk beli makanan. Nah, kemudian juga Daniel juga salah satu yang Tuhan pakai untuk bisa dipanggil untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa ya. Kita tahu ceritanya bahwa Daniel merupakan salah satu orang yang dibuang ke Babel. Nah, bicara soal pembuangan Bapak Ibu, kita melihat bahwa ya Daniel dibuang ke Babel bukan untuk jangka waktu yang sebentar ya, lama sekali. Nah, kenapa kita perlu menyadari bahwa ada panggilan bagi setiap kita? Alkitab katakan di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita baca bersama-sama ya, 2, 3 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi ibu bapak, anak-anak muda di tempat ini, skenario Tuhan tuh jelas dalam hidup setiap kita. Mazmur 139 katakan bahwa sejak kita masih belum ada, ya itu lebih jelas di dalam terjemahan The Message ya. Dia bilang bahwa Tuhan tuh membentuk kita dari dalam keluar. You save me first inside then out ya. Jadi Tuhan itu membentuk kita dari dalam keluar. Dia merangkai kita. Bahkan tubuh, jiwa kita, dia buat itu sebegitu sempurnanya. Jadi kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa, aduh kayaknya aku nggak cantik, nggak ganteng gitu ya. Salah ya, kita lihat kembali kepada kebenaran bahwa tiap kita, apapun keberadaan kita secara fisik, itu Tuhan itu membentuk kita dengan sempurna. Bahkan Tuhan tuh bilang di ayat ini, dia katakan bahwa sedikit demi sedikit pada waktu kita ditenun dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, seperti buku yang dibuka, maka Tuhan itu sudah melihat sesungguhnya. You watch me grow from conception to birth. Jadi Tuhan itu udah lihat kita pada waktu kita tuh sejak pembuahan. Tuhan tuh sebenarnya udah lihat kita. Perjalanan hidup kita dia udah rancang sedemikian rupa. Dari belum ada sampai nanti masa dimana mungkin waktunya kita tiba, Tuhan selesai ya pekerjaan kita di dunia ini. Nah, Tuhan sesungguhnya udah rancang semua itu dan udah lihat semua itu. Nah, Alkitab katakan the days of my life all prepare before I've ever lived one day. Jadi hari-hari yang kita jalani sampai dengan hari ini sesungguhnya itu sebenarnya udah ada. Ya, jadi persoalannya sekarang kenapa ada banyak orang yang dia tuh selalu merasa kok aku nggak tahu ya apa tujuanku hidup, ngapain aku ada di tempat ini, kenapa aku ada di kota ini, kenapa aku ada di tempat kantor ini mungkin ya, atau di kampus ini, di tempat di mana kita bekerja, di gereja, di tempat di mana kita ada. Karena
mungkin kita lupa, ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kebetulan Ibu Bapak. Ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini karena segala sesuatu yang kita jalani itu sebenarnya Tuhan udah tetapkan. Nah, persoalannya kadang-kadang banyak di antara kita yang lari dari ketetapan-ketetapan itu, sehingga pada waktunya tiba ada banyak orang yang mungkin ya tidak memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya, hidupnya nggak maksimal. Nah, tapi hari ini Ibu Bapak melalui gereja yang Tuhan percayakan kepada kita itu diingatkan kembali oleh Tuhan ada satu panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, yaitu kitab Yeremia 29 ayat 7 katakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota ke tempat kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, gambar ini gambar kota Medan ya. Ibu Bapak ada yang tahu ini di daerah mana di foto? Jamsip ya, yang di daerah Gatsu itu ya. Nah, jadi Alkitab katakan waktu Yeremia menulis surat ini kepada bangsa Israel, sebenarnya posisi mereka tidak dalam kondisi yang enak. Mereka sedang dibuang di Babel. Bayangkan sebagai seorang buangan, terus tiba-tiba Tuhan suruh mereka untuk tetap mengusahakan kesejahteraan kota itu. Bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi selama 70 tahun. Nah, kalau kita baca kisahnya di dalam kitab Yeremia, orang-orang yang dibuang ke Babel itu Ibu Bapak bukan orang-orang sembarangan. Bukan orang-orang yang gak punya kepandaian, tapi semua orang yang dibuang ke Babel adalah orang-orang yang punya kepintaran di masing-masing bidang kehidupan mereka. Sehingga waktu itu kerajaan Persia itu mengambil mereka supaya mereka bisa dipekerjakan di Babel untuk membangun. Ya, kita ingat ceritanya, salah satunya adalah Daniel ya. Nah, dia dibuang, dan kemudian kalau kita pikir-pikir, untuk apalah kita udah nggak enak, nggak di negara sendiri, tapi Tuhan suruh kita untuk mengusahakan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu, ada dua hal yang Tuhan panggil kita untuk kerjakan ya. Yang pertama adalah mengusahakan, dan yang kedua adalah berdoa. Jadi kalau kita bicara mengusahakan, berarti adalah sesuatu yang sifatnya aktif ya, dia bukan pasif. Kita nggak duduk diam terus tiba-tiba bisa sejahtera, kita nggak duduk diam terus tiba-tiba negara kita bisa jadi makmur sekali, nggak bisa. Tapi yang Tuhan katakan adalah yuk kita kerjakan, kita berperan aktif, kita berpikir untuk itu, kita mencari solusi untuk persoalan-persoalan yang ada di kota kita, nggak usah jauh-jauh, di lingkungan kita, mulai dari yang kecil aja, di lingkungan, baru balik ke kota, baru nanti bisa ke bangsa kita ya. Dan kata mengusahakan kalau kita bisa istilahkan adalah berusaha sekeras-kerasnya ya untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, saya mau bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang tahu kondisi kota kita hari ini tuh seperti apa? Ada tahu nggak kira-kira persoalan di kota kita yang paling lagi viral tuh apa? Ya begal satu ya kan, Medan lagi sedang tidak baik-baik saja, ada banyak hashtag yang gitu bilang ya. Terus masalah apa lagi? Narkoba, apa lagi? Banjir, sekarang kan musim hujan ya. Tiap hari hujan, tapi baru sebentar hujan banjir di mana-mana, ya kan? Nah, ini ada data Ibu Bapak. Kalau kita bisa melihat presentasi ini tahun 2022 ya. Nah, yang di sebelah kanan itu, ini adalah persentase pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu perhatikan grafik ini, yang hijau dan yang orange itu adalah rentang usia 13 sampai 24 tahun. Bayangkan nggak anak-anak remaja usia 13 sampai dengan 24 tahun mereka melakukan kekerasan buat anak dan perempuan ya. Itu di provinsi tempat kita tinggal. Jadi ini beban sebenarnya yang Tuhan itu mau kita tidak hanya sekedar tahu kebenaran, tapi
dengan tema gereja kita adalah kita harus bangkit dan bersinar, artinya kita harus keluar, memperhatikan sekeliling kita. Ada banyak persoalan sosial yang ada di tengah-tengah kota kita gitu. Nah, sebagai gereja yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, ada tugas buat kita Bapak Ibu. Kita nggak hanya sekedar berdiam terus bilang, udahlah itu urusan Pak Bobi, wali kota. Dia nggak bisa sendirian, dia perlu kita. Udahlah itu tugasnya gubernur aja, kita yang penting kadang-kadang kita bilang, aduh inilah pemerintah nih, kapan lah bisa berubah Medan ini. Kalau nggak kita yang ubah, siapa yang ubah? Karena itu tugas kita. Ayat ini bilang usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Ya, saya percaya tiap kita tuh tidak kebetulan tinggal di Medan ya. Walaupun mungkin ada di antara kita udah bolak-balik pengen pindah kota aja. Tapi kenapa Tuhan belum izinkan mungkin ya? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di kota ini. Kemudian situasi yang juga, sampah, banjir itu masih masalah lingkungan yang paling terlihat di kota kita ya. Kemudian sampah, ini hal yang sepele sebenarnya. Tapi tahu nggak? Kadang-kadang ya, saya mungkin di sini nggak ada, tapi di sana sini banyak. Kalau daerah rumah saya itu karena kami tinggal di Tanjung Anom, kan ada banyak sungai di sana. Tiap pagi kami melihat itu ya, dari rumah ada orang-orang yang bawa sampahnya, dia di kantong plastik gitu, terus dibuang aja sembari dia pergi kerja. Kadang-kadang saya aduh Tuhan gitu. Nah, mari kita belajar untuk peduli dengan kondisi-kondisi yang ada di kota kita. Jadi Tuhan itu mau untuk kita tidak hanya sekedar melihat saja, tapi mari kita melakukan aksi nyata. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin ada yang bilang, Bu, gimana caranya? Bukankah itu terlalu besar untuk kami kerjakan? Tapi saya percaya sesuatu yang kecil yang ada di tangan kita, kalau kita mulai bergerak, kemudian kita memobilisasi orang-orang yang terdekat dengan kita, itu akan menjadi pekerjaan yang besar satu waktu. Saya melihat ya seperti ada banyak gerakan anak-anak muda sekarang. Di Medan saya belum temukan, tapi seperti di Bali, itu perubahan anak-anak muda umur belasan tahun, mereka peduli dengan lingkungan karena mereka tahu bahwa mereka hidup dari pariwisata, laut mereka kalau misalnya kotor kan gak enak, mereka punya gerakan untuk recycling plastik yang ada. Buat kampanye tentang plastik gitu, dan kemudian mengubah plastik itu menjadi barang-barang yang bisa dijual kembali, punya nilai jual. Nah ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Kalau nggak kita yang mulai mencintai kota kita, siapa lagi? Ya, karena disinilah kita hidup, disinilah kita berjuang, di sini kita bekerja, berkarya. Nah itu yang Tuhan mau kita lakukan ya. Mengusahakan berarti ada keaktifan, ada sesuatu sumbangsi yang bisa kita kerjakan. Nah, bagian yang kedua yang tidak kalah penting dari itu adalah berdoa untuk kota kita. Ya, ada case-case yang tadi saya sebutkan bahwa tingkat kriminalitas di kota kita itu cukup membahayakan ya, dan dilakukan oleh anak-anak yang usianya masih di bawah umur. Beberapa hari yang lalu ada yang viral juga, anak-anak SMA masih mengenakan celana SMA di ring road, ada dikirimin itunya, videonya dapat, saya juga dapat ya dari grup. Mereka ditangkap oleh polisi dengan membawa celurit gitu. Itu meresahkan, tapi di satu sisi kita bisa bayangkan anak-anak yang seumur itu yang harusnya punya masa depan yang luar biasa akan terhilang kalau tidak ada orang yang cry out buat mereka. Nah, bagian yang terpenting yang tidak kalah penting adalah yuk berdoa. Berdoa buat generasi kita. Kenapa kita penting untuk berdoa? Karena di dalam Alkitab ya, di dalam Yesaya 61 ayat 1, Tuhan berfirman bahwa roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan itu udah berikan kita tuh roh Allah dalam kehidupan kita. Untuk apa?
untuk menyampaikan kabar baik buat orang-orang yang sengsara. Yang sengsara tuh yang gimana? Yang kekurangan, yang sebagainya itu ada di sekeliling kita. Makanya hari-hari ini gereja tuh dimobilisasi untuk bisa membuat aksi-aksi sosial, berbagi, karena itu tugas kita bersama ya. Kemudian merawat orang-orang yang remuk hatinya. Nah, sebagai gereja, Ibu Bapak, kita harus belajar untuk terus bertumbuh sebagai gereja yang dewasa. Orang yang dewasa itu tidak lagi memusingkan kepentingannya sendiri. Orang yang dewasa itu biasanya udah bisa untuk mengurus kepentingan orang lain. Dia nggak hanya hidup untuk dirinya, tapi dia hidup untuk orang lain. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Kita berdoa, kita melakukan sesuatu, karena Efesus 2 ayat 10 juga sampaikan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Supaya apa? Nah, pekerjaan baik itu dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu tugas kita Bapak Ibu. Di kantor, di kampus, di sekolah, di rumah, di gereja. Mari kita ambil bagian supaya apa yang Tuhan janjikan ini. Karena kalau di Yeremia 29 bilang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kota kita sejahtera, secara otomatis tingkat kemiskinan juga akan makin turun. Siapa yang nikmati? Kita juga yang akan bakal nikmati. UMR-nya akan naik, terus kemudian lapangan pekerjaan akan makin tambah banyak. Nah, itu mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, Bapak Ibu tahu nggak bahwa ada data yang walaupun sekarang kita sedang melihat ya Indonesia, kita melihat dari satu sisi semakin baik, terus tapi mungkin di sisi lain kami nggak nikmatin hanya segelintir orang. Tapi para pengamat ekonomi bahkan Bank Dunia mengatakan bahwa tahun 2050 nantinya 2030 sampai 2050 Indonesia itu akan menjadi negara keempat, menduduki 4 besar ekonomi dunia. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bekerja hari ini. Gak bisa kita bilang, udah tunggu aja 2030, benar gak itu kejadian? Itu akan terjadi kalau hari ini tuh setiap kita mengusahakan apa yang ada di tangan kita. Kita bekerja sebaik-baiknya, kita belajar sebaik-baiknya. Di satu sisi kita juga berdoa supaya apa yang sudah diprediksi itu bisa nyata. Nah, kalau kita menjadi negara yang sejajar dengan Amerika, China, betapa luar biasanya. Dan 2030 nih anak-anak muda masih umur puluhan ya, mungkin baru umur 30-an. Nah, kita yang akan ngelit bangsa ini, yang akan memimpin. Jadi ada harapan. Nah, untuk itu makanya hari ini, kalau kita dengar juga kemarin pidatonya Presiden ya, pada waktu dia melaporkan tanggal 16 Agustus yang lalu RAPBN-nya 2024, dia bilang 13 tahun ke depan adalah masa-masa yang paling penting buat negara ini. Apakah negara ini akan terus maju atau mengalami penurunan? Itu di tangan siapa? Bukan hanya di tangan para pengambil keputusan, tapi kita yang di arus bawah, kitalah yang menjadi ujung tombaknya. Kalau kita nggak mengerjakan, kalau kita apatis, kalau kita skeptis, percayalah pemerintah juga nggak akan bisa buat apa-apa. Pemerintah butuh kita butuh pemerintah. Untuk itu Tuhan panggil kita di sepanjang bulan ini, mari kita mengusahakan, mari kita berdoa supaya apa yang Tuhan sudah nubuatkan buat bangsa kita, dari bangsa kita akan ada hal-hal yang baik ya. Bangsa kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita nggak hanya sekedar lihat itu, tapi kita juga bisa terlibat di dalamnya. Nah, jadi mulai dari apa yang ada pada kita. Nah, saya mendorong kita semua hari ini, mari kita sama-sama belajar, kemudian kita sama-sama berdoa. Masih banyak bangku-bangku yang kosong. Saya percaya ada kuasa di dalam doa, amin. Ada kuasa di dalam doa.
Saya percaya pada waktu kita punya hati menangis buat bangku-bangku yang kosong ini, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu saudara sekandung kita, cry out buat mereka, cry out buat mereka. Dan saya percaya kalau kita punya hati yang mau teriak membela mereka di hadapan Tuhan dengan caranya Tuhan, Ibu Bapak, mereka akan datang bersama-sama untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kita ya. Itu tugas kita bersama, bukan hanya tugas Pak Andrew, Pak Edward dan tim pengembalaan di sini, tapi tugas kita bersama. Karena kita gereja, kita dipanggil keluar untuk bisa membawa terang. Jadi itu bukan tugas para hamba Tuhan saja. Nah, jadi hamba Tuhan ini bukan hanya hamba Tuhan yang mulai di mimbar ya. Bapak Ibu juga hamba Tuhan. Karena kita gereja, kitalah yang Tuhan percayakan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saya undang kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang worship team untuk boleh maju ke depan. Ya, mari kita merenungkan apa yang kita sama-sama pelajari hari ini, bahwa ada panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita dipanggil untuk mengusahakan, kita dipanggil untuk berdoa. Nah, jadi dua hal ini adalah dua hal yang aktif ya, yang harus kita kerjakan. Mari mulai dari apa yang ada pada kita. Mulai dari rumah kita, mulai dari lingkungan kita, tempat di mana kita Tuhan tempatkan, sekolah, kampus, kantor kita. Dan saya percaya kita akan melihat kalau setiap kita di sini melakukannya, saya percaya Medan tidak akan sama lagi. Amin. Medan tidak akan sama lagi. Dan kita akan lihat itu karena ada orang-orang yang berdiri meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan buat kota kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari siang hari ini Tuhan. Kau memanggil setiap kami untuk boleh mengusahakan kesejahteraan di tempat di mana Tuhan menempatkan setiap kami. Bahkan Kau memanggil kami untuk boleh berdoa Tuhan, buat kesejahteraan tempat di mana Tuhan menempatkan setiap kami. Oleh karena itu siang hari ini Tuhan, kami mau dedikasikan hidup kami mau ambil bagian Tuhan. Kami mau ambil bagian untuk boleh mengusahakan kebaikan buat kota yang kami kasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Kami berdoa biarlah mulai dari hari ini Tuhan, tiap-tiap kami boleh mengambil bagian, kami boleh sadar bahwa Tuhan memanggil setiap kami untuk boleh menjadi berkat buat kota ini Tuhan. Melalui ucapan kami, melalui perbuatan kami Tuhan, melalui tindakan kami. Biarlah Tuhan Kau menemukan Tuhan, ada orang-orang percaya yang boleh berdiri atas kota ini ya Tuhan. Sehingga kami akan boleh melihat kesejahteraan, keamanan itu boleh menjadi bagian daripada kota ini. Pakai hidup kami Tuhan untuk boleh menjadi dampak buat tempat di mana kami boleh bekerja Tuhan, buat lingkungan di mana kami boleh tinggal. Biar orang-orang boleh merasakan terang Tuhan melalui kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa kami boleh menjadi gereja yang terang hari-hari ini. Gereja yang bersinar, gereja yang boleh bangkit, menyatakan kabar baik, keselamatan buat orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga Yesus itu boleh dirasakan, boleh dinikmati oleh lingkungan kami, tempat kami bekerja, tempat kami berkuliah dan sekolah ya Tuhan. Kerajaan-Mu datang Tuhan, kerajaan-Mu datang, kehendak Tuhan jadi atas kota kami, atas keluarga kami, atas lingkungan kami, atas pekerjaan kami, sama seperti di surga Tuhan. Bawa umat-Mu Tuhan, bawa umat-Mu untuk boleh menjadi kesaksian hari-hari ini. Beri kami keberanian, Tuhan, untuk boleh menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah komunitas kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkan Roh-Mu dalam hidup kami, bangkitkan Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi surat-surat yang terbuka hari-hari ini, menjadi surat-surat yang terbuka yang boleh memberkati kehidupan banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau menolong setiap umat-Mu, Engkau menolong kami. Kami boleh membawa perbedaan, membawa dampak di tempat di mana Tuhan menempatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sehingga dengan demikian orang-orang boleh melihat, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan melalui kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Kami mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan sampai kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kota dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi suruh umat-Mu Tuhan, berkati setiap pekerjaan tangan umat-Mu. Hamba-Mu berdoa biar kemanapun kami pergi, kami melangkah, setiap tempat yang boleh dipijak daripada umat-Mu itu menjadi milik pusaka kami Tuhan. Keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian daripada kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena nama Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan setiap kami, dan karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat Tuhan akan terus mengangkat umat-Mu di tempat ini, naik dan tidak pernah turun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangku-bangku yang masih kosong. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang empunya tuaian, dan kami berdoa meminta tuaian itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Engkau mengirimkan ke tempat ini Tuhan, biar rumah Tuhan itu boleh penuh hari-hari ini.
Oh, kami berdoa rumah-Mu penuh Tuhan. Oh, ada banyak orang yang akan menyemarakkan ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, berikan kami roh yang lebih lagi untuk boleh berjaga-jaga. Berdoa buat generasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami memberkati para pemimpin-pemimpin rohani yang Kau percayakan dalam kehidupan setiap kami. Berkat untuk Pak Niko, untuk Pak Bambang, Pak Edi, Pak Yosua, Pak Johnson, bahkan Pak Andrew dan seluruh tim pengembalaan di tempat ini. Anugerah, kebaikan, pertolongan Tuhan senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu dan seluruh keluarga besar daripada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kudus-Mu. Kami mau katakan Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok dan purim, bersentosa itu boleh ada atas tempat kudus-Mu. Dan biarlah kebenaran Tuhan, oh keselamatan Tuhan tiba atas umat pilihan-Mu. Berkat yang ada di rumah Tuhan, yang ada di Israel, itu boleh mengalir atas bangsa kami, atas gereja Tuhan, atas setiap rumah tangga demi rumah tangga setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, biar Engkau mengizinkan setiap kami untuk boleh menerima berkat. Mari Ibu Bapak, Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan tangan dan hati kita ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Tomo Tower Minggu 20 Agustus 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Tomo Tower diadakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 10.30 WIB dan sesi kedua di pukul 16 WIB atau 4 sore. Diimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor telepon 0813 6545 5703 atau dengan Pak Etorang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA, di mana di Tomo Tower ini FA 02, FA Sutomo Tower setiap hari Jumat minggu kedua pada pukul 18.30 WIB di ruangan ini. 1 bulan sekali. Dan FA 01 diadakan setiap hari Rabu setiap minggunya pada pukul 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3. Yang kelima, ibadah FA Pemuda atau Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di ruangan ini. Yang keenam, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL singer maupun musisi dapat dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 3 sore bertempat di ruangan ini. Yang ketujuh, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 83722862228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank dengan nomor rekening 986776288. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. Yang kedelapan, informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan juga Instagram GBI Tomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan juga share media sosial gereja kita. Yang kesembilan, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar dan melalui transfer bank di mobile banking masing-masing Bapak Ibu. Dan di luar ada jamuan makan siang, boleh kita bersama-sama fellowship di luar daripada ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa minggu depan. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, oh, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya.